Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Akram dari kelas 5 PIE. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial penyusunan modul pembelajaran sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah praktikum pengembangan materi dan sumber belajar PAI. Langsung saja, kalian bisa masuk ke Word kalian. Sebelum menyusun modul, kalian harus menambahkan identitas di covernya. Ya. Identitas berisi judulnya berarti modul pembelajaran fikih. Yang selanjutnya yaitu kelas, ditunjukkan untuk kelas apa. Misalkan saya di sini mengambil contoh kelas 5 ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya semester genap. Selanjutnya yaitu penulis atau pembuat modul, yaitu saya sendiri, Syaiful Akram. Ini untuk halaman cover. Halaman selanjutnya yaitu berisi tentang kompetensi KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti dari modul ini apa aja? Silakan dituliskan di sini. Setelah selesai pembuatan kompetensi inti, kalian membuat KD atau kompetensi dasar. Setelah dibuat kompetensi dasar, di bawahnya kalian tuliskan tujuan dari pembelajaran. Kalian bisa tuliskan tujuan pembelajarannya apa, dan di bawahnya petunjuk pembelajaran. Tuliskan petunjuk pembelajaran fikih yang akan kalian ampuh. Ya. Setelah lembar pembuatan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, di bawahnya kalian membuat materi. Ya. Materi berisi apa? Materi berisi pembelajaran apa saja yang akan kalian ajarkan dalam pelajaran fikih di semester genap. Ya, kalian bisa tuliskan di sini. Dituliskan apa aja pembelajaran yang akan kalian sampaikan selama semester genap. Ya. Acuannya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setelah modul materi sudah dibuat, selanjutnya kalian harus membuat latihan soal. Latihan soal tujuannya sebagai evaluasi pembelajaran. Sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah kalian sampaikan. Jadi di sini sebagai tolak ukur sebesar mana atau sejauh mana anak-anak itu memahami materi yang sudah disampaikan. Berupa apa? Berupa yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Ya. Yang selanjutnya soal uraian pendek. Nah, uraian pendek ini maksudnya uraian tapi yang jawabannya singkat-singkat, dan yang selanjutnya yaitu soal uraian panjang. Ya, yang berisi jelaskan atau bagaimana dan seterusnya. Setelah latihan soal atau evaluasi dibuat, selanjutnya kalian harus membuat penilaian.
penilaian, berisi rubrik penilaian, sehingga peserta didik tahu sejauh mana diri mereka memahami materi yang sudah disampaikan, seperti itu, sebagai ajang untuk evaluasi. Untuk lembar terakhir ini kalian bisa isi informasi pendukung. Nah, bisa berisi jurnal kalian, terus karya ilmiah kalian, terus yang terakhir bisa media sosial kalian. Di sini saya mencantumkan contohnya media sosial YouTube. YouTube. Gitu ya. Ini lembar terakhir. Jadi di sini saya memberikan contoh tutorial penyusunan modul yang secara sederhana ya. Saya ulas. Yang pertama yang perlu kalian susun adalah identitas, yaitu baik judul, sasaran pembuatan modul, semester berapa, dan penulisnya siapa. Yang selanjutnya itu kalian membuat kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk pembelajaran, dan yang selanjutnya itu materi apa yang akan dipelajari selama 1 semester genap tersebut. Terus yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang berisi soal pilihan ganda, soal uraian pendek, dan soal uraian panjang. Dan yang selanjutnya yaitu membuat penilaian yang berisi rubrik penilaian supaya siswa tahu sejauh mana dirinya sudah memahami materi. Dan yang terakhir adalah informasi pendukung ya, supaya anak peserta didik itu percaya bahwa modul ini sudah disusun secara baik dan jelas siapa penyusunnya dan apa saja karya-karyanya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait tutorial penyusunan modul pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.